Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi. Saya bekerja di Puskesmas Aur Beduri. Baiklah, saya akan berbagi pengetahuan tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Mengapa kita harus mempelajari tentang konsep diri? Nah, konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Nah, faktor-faktornya adalah yang pertama, teori perkembangan. Yang kedua, orang yang terpenting atau orang yang terdekat. Nah, yang ketiga yaitu persepsi diri sendiri. Nah, perkembangan konsep diri menurut usia 0 sampai 3 bulan dapat mengenal ASI, dapat memasukkan tangan ke mulutnya. Nah, selanjutnya itu meminum ASI secara eksklusif lebih dari 6 bulan. Nah, usia dari 3 sampai 6 bulan. Nah, di sini melalui mengenal makanan penamping ASI dengan satu rasa. Nah, menarik makanan dari sendok dengan lidah. Selanjutnya, pada saat kenyang, nah, akan menutup mulut dari disedori makanan. Selanjutnya itu dapat memberi makanan seimbang yang lunak, yaitu ampiasi dengan jadwal yang teratur. Usia dari 6 sampai 9 bulan itu mempelajari mengunyah makanan dengan lunak, yaitu dengan nasi tim. Selanjutnya dapat makanan biskuit sendiri, dapat mengunyah makanan lunak dan menelan makanan lunak. Nah, dapat minum dari botol minuman yang bertelinga dengan bantuan orang dewasa. Selanjutnya itu ada umur 9 sampai 12 bulan. Dalam hal ini mengunyah dan menelan makanan yang padat. Selanjutnya itu minum dari botol yang ada pegangannya melalui untuk mempercayai dan membedakan diri dari lingkungan. Selanjutnya yaitu 1 sampai 3 tahun. Di sini 1 sampai 3 tahun itu mempunyai kontrol terhadap beberapa bahasa. Mulai dari jadi otonom dalam berpikir dan tindakan, menyukai tubuhnya, terus menyukai dirinya, dapat mengambil gelas dari meja. Nah, dapat minum dari gelas yang dipegangnya sendiri, dapat menggunakan sedotan, ya. Nah, umur dari 3 sampai 6 tahun itu mengambil inisiatif mengidentifikasi gender, meningkatkan kewaspadaan diri, keterampilan berbahasa itu meningkat, dapat mengenakan pakaian dan mengikat sepatu, dan dapat memandikan diri sendiri. Nah, dapat menutup hidung dan mulut bila batuk dan bersin, dan dapat berpakaian sendiri dengan lengkap. Nah, dari 6 sampai 12 tahun itu dapat mengatur diri sendiri, itu interaksi dengan teman-teman sebaya, harga diri meningkat dengan penguasaan keterampilan. Nah, menyadari kekuatan atau keterbatasan. Nah, di umur 12 sampai 20 tahun itu menerima perubahan tubuh, mengendali tujuan untuk masa depan, merasakan positif tentang dirinya atau berinteraksi dengan orang yang mereka anggap menarik secara seksual. Nah, pertengahan umur 20 tahun atau pertengahan umur 40 tahun itu mempunyai hubungan intim dengan keluarga dan teman dekat, itu mempunyai perasaan stabil, positif tentang diri. Nah, pertengahan umur 40 atau pertengahan umur 60 tahun itu dapat menerima perubahan dalam penampilan dan
tahanan. Itu menggaji kembali tujuan hidup. Nah, menunjukkan perhatian dengan penuaan gitu. Jadi akhir dari usia dari umur 60 tahun itu masa depan tentang kehidupan dan maknanya. Nah, dan tertarikan dalam memberikan legislasi bagi generasi selanjutnya. Nah, menurut Swart dan Sunden tentang konsep dirinya, nah, ini ada beberapa, yaitu respon tentang adaptif atau maladaptif. Aktualisasi, yang pertama itu aktualisasi, yang kedua konsep diri dari positif, yang ketiga harga diri rendah, yang keempat kekacauan identitas dan depersonalisasi. Nah, komponen konsep diri ini, gambaran dari konsep diri itu citra tubuh, body image itu. Selanjutnya ada ideal diri, harga diri, peran, dan identitas. Nah, kepribadian yang sehat, nah, itu ada ciri-ciri kepribadian yang sehat. Yang pertama itu konsep diri yang positif. Yang kedua itu gambaran yang tepat dan positif. Yang ketiga itu ideal diri yang realistis atau harga diri yang tinggi. Nah, penampilan diri yang memuaskan dan identitas yang jelas. Nah, di sini ada perilaku kalian dengan gangguan konsep diri. Nah, di sini ada perilaku yang adaptif, yang soft, psikologis, dan menarik diri dan menerima atau mengakui secara bertahap. Nah, beberapa yang maladaptif itu menolak untuk melihat dan menyentuh bagian yang berubah. Nah, yang B-nya itu tidak ada penerima perubahan struktur atau fungsi tubuh. Nah, mengenang kontak sosial sehingga terjadi menarik diri. Nah, yang D itu perasaan atau pandangan yang negatif terhadap tubuh. Yang E itu preokupasi dengan bagian tubuh atau fungsi tubuh yang hilang. Nah, mengungkapkan keputusan atau mengungkapkan ketakutan ditolak. Nah, menolak penjelasan tentang perubahan tubuh. Di sini ada perilaku berhubungan dengan gangguan peran. Nah, ada beberapa, yaitu di sini mengungkapkan ketidakkepuasan perannya atau mengingkari atau menghindari pesan peran, dan kegagalan transisi peran, kejenuhan atau pekerjaan, dan seterusnya ya. Terus kita lanjut dengan perilaku yang berhubungan dengan harga diri yang rendah. Nah, di sini dalam harga yang diri rendah ini banyak kita mengkritik diri sendiri atau orang lain, itu penurunan produktivitas atau gangguan dalam berhubungan atau perasaan tidak mampu, rasa bersalah dan khawatir. Nah, perilaku yang berhubungan dengan kerancuan identitas ini tidak ada kode moral ya. Tidak ada kode moral, terus sifat kepribadian yang bertentangan atau perasaan hampa, kerancuan gender atau masalah intimidasi. Terus perilaku yang berhubungan dengan depersonalisasi, yaitu ada beberapa, yaitu ada efektif. Nah, di sini efektif terbagi menjadi 3, itu mengalami kehilangan identitas atau perasaan terpisah dari diri sendiri, perasaan tidak nyaman atau rendah, takut, malu, dan lain-lain. Terus perseptual. Nah, perseptual ini ada 2 ya, halusinasi, pendengaran atau penglihatan, gangguan citra tubuh, dan lain-lain. Nah, kognitif itu bingung, gangguan berpikir, gangguan daya ingat, dan lain-lain. Seterusnya untuk perilaku. Nah, untuk perilaku ini keadaan emosi yang pasif yang tidak merespon atau menarik diri secara sosial. Nah, terima kasih.